dosennya, dan ini mahasiswanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mewawancarai kedai Ibu Anit. Ayo teman-teman ikuti saya untuk bertanya. Permisi Bu, kita minta waktu sedikit. Kita dapat tugas dari kampus untuk mewawancarai UMKM. Di sini ada pertanyaan sedikit untuk Ibu. Apakah usaha Ibu memanfaatkan sumber daya alam atau SDA dan bagaimana pengelolanya? Iya, di sini ini pakai sumber daya alam dan pengelolaannya ya seperti biasa. Daun pisang dia punya roti-roti terigu gula kan dari sumber daya juga kan. Makasih Ibu. Pertanyaan kedua dari saya, berapa jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha ini? Di sini ada 2. Iya. Ada 2, termasuk kita juga. Terus untuk pertanyaan ketiga, apakah tempat usaha Ibu milik sendiri atau menyewa? Bagaimana pengaruh status kepemilikan tempat terhadap kelancaran usaha? Di sini tempatnya juga alhamdulillah sendiri tapi juga maksudnya sendiri dalam artian sewa juga tuh, tapi cuma sendiri punya, bukan sewa dari orang. Kemudian dengan pertanyaan yang keempat, karena usaha ini tanpa karyawan, bagaimana Ibu membagi waktu produksi penjualan dengan kegiatan lainnya? Ya begitu, katong kan ada aktivitas lain lagi toh, jadi katong mesti harus masak ya otomatis katong juga harus bisa kelola dia punya ini bagi waktunya. Kemudian pertanyaan kelima Ibu, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam mengolah usaha seorang diri dan bagaimana cara Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar. Dan bagaimana cara Ibu mengatasinya kayak gitu? Oh, tantangan Yang laku atau apa gitu? Oh iya, Persaingan gitu. persaingan ekonomi juga atau persaingan penjualan ekonomi juga. Kadang laku, kadang yang laku, ya sabar. Namanya juga Maksudnya kayak Ibu kayak usaha ini. oh iya boleh. Cara bagaimana Ya biasa kurangi harga atau penurunan harga. ya, supaya makali penawaran maka dari konsumen bisa Berarti yang benar kayak ini bisa kayak penjualannya cepat gitu. Bisa laku gitu kan? nggak ada lagi. Oke Ibu, terima kasih. Selanjutnya yaitu katong mau tanya, kira-kira Mama modal awal untuk buat usaha ini berapa? Modal awal karena baru modal awal ya, jadi masih 500 sampai 1 juta lah. Oh, 500 sampai 1 jutaan. Ya. Oke Mama, untuk pertanyaan yang berikut itu bagaimana Mama mengelola Mama punya modal usaha sehingga dia masih efisien atau seimbang kayak Ya itu pengelolanya itu dengan cara tetap jualan, tetap harus konsisten. Jadi keuntungannya dia punya modalnya juga bisa terputar atau bisa kembali dan keuntungan juga pasti dapat. Oke Mama, untuk pertanyaan berikutnya, berapa rata-rata keuntungan yang Mama peroleh untuk setiap harinya? Keuntungannya per hari ya alhamdulillah 2 sampai 3 juta untuk per hari. per hari. Iya. Ma, untuk hasil jualan yang Mama dapatkan itu sudah bisa menutup semua biaya usaha atau belum? Oh iya, alhamdulillah sudah. Semua keuntungannya sudah bisa mencakup kebutuhan pokok, dia punya kebutuhan rumah tangga juga. Alhamdulillah, karena kan semua usaha kan pasti ada keuntungan, jadi ya alhamdulillah sudah terpenuhi. Bagaimana Mama memanfaatkan keuntungan usaha Mama? Manfaatkan yaitu manfaatkan keuntungan dengan Kalau misalnya kayak Mama untung, Mama memanfaatkan akan para hal pribadi atau memang uang itu para usaha terus menerus begitu? Iya, usaha pribadi juga dan modal awal kan harus berjalan, harus disimpan tuh, jadi mesti kayak gitu.
sudah mendapatkan hasil dari wawancara UMKM terkait perekonomian dua sektor. Ya, yang pertama saya dapat itu tentang Anda menggunakan sumber daya alam. Ya, mereka menggunakan sumber daya alam. Cara mengolahnya itu seperti bahan mentah menjadi bahan jadi. Terkait dengan tenaga kerja, beliau mengatakan bahwa tenaga kerja itu ada dua, termaksud beliau sendiri. Terkait tempat usaha, itu menurut beliau milik sendiri, dan untuk kelancaran usahanya milik sendiri lebih maksimal dibandingkan harus disewa. Bagaimana beliau membagi waktu produksi penjualan dengan kegiatan lainnya, yaitu membagi waktu dengan baik. Jadi tantangan beliau yaitu persaingan ekonomi, kadang laku, kadang juga tidak laku. Dan cara mengatasinya yaitu mengurangi harga. Ya, kalau terkait dengan modal awalnya itu di kisaran 500 sampai 1 jutaan. Terus cara beliau untuk mengelola modal itu agar tetap efisien yaitu dengan cara berjualan terus-menerus. Bagaimana cara beliau mengelola modal? Dengan cara beliau terus berjualan agar modal tetap efisien. Jadi untuk pendapatannya tuh sebesar 2 sampai 3 juta. Untuk keuntungannya itu beliau sudah bisa memperoleh dan dapat menutupi seluruh biaya operasional. Dan untuk terkait keuntungan itu digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelanjutan usaha. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan perekonomian dua sektor, yang dimana di sini ada gambarnya. Kami akan menjelaskan pelaku ekonomi dua sektor, yang dimana kami mendapatkan dua. Yang pertama rumah tangga konsumsi sama rumah tangga produksi, yang dimana rumah tangga konsumsi itu mendapatkan sumber daya alam, yang dimana terdapat tanah, pisang, dan gula. Ya, selanjutnya itu terdapat sumber daya manusia, yaitu berupa tenaga kerja. Jadi dalam usaha tersebut itu dia memiliki dua tenaga kerja, yaitu suami dan istri. Jadi dari situ dia masuk pada rumah tangga produksi. Selanjutnya yaitu rumah tangga produksi, yang dimana mengatur waktu produksi, jualan, dan rumah tangga sehingga masuk ke rumah tangga konsumsi. Selainnya ada rumah tangga produksi, yang dimana terdapat tempat usahanya sendiri, kemudian masuk ke rumah tangga konsumsi. Ya teman-teman, di sini ada modal awal yang dimana 500 sampai 1 jutaan yang dihasilkan dari rumah tangga produksi, teman-teman, masuk kepada rumah tangga konsumsi. Dari rumah tangga produksi menghasilkan produk berupa kue atau jajanan rumahan yang masuk dalam rumah tangga konsumsi yang dinikmati oleh masyarakat. Yang berikut yaitu rumah tangga konsumsi, di mana harus konsisten dalam berjualan sehingga masuk pada rumah tangga produksi. Ya, jadi pada rumah tangga konsumsi ini dari produk aslinya mendapatkan keuntungan sebesar 2 sampai 3 juta dan masuk pada rumah tangga produksi. Jadi kesimpulannya, rumah tangga konsumsi ini menyediakan faktor produksi sekaligus menjadi pembeli, sedangkan rumah tangga produksi ini mengelola faktor tersebut untuk menjadi barang untuk dikonsumsi. Kemudian dari pengelolaan produksi, hasilkan barang dan terima uang, rumah tangga produksi ini dan rumah tangga konsumsi itu saling berputar. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 6. Bila ada salah kami mohon maaf. Terima kasih.